Akhirnya pemerintah Indonesia ini blak-blakan gitu kan ya, dimana dia nggak punya duit untuk bangun IKN atau Ibu Kota Nusantara, proyek ambisius kebanggaan mantan presiden sebelumnya yaitu Joko Widodo. Hal ini terungkap dari pengakuan Menteri PU yang sekarang yaitu Dodi Hanggodo, yang bilang jika uang dari Kementerian Keuangan gitu kan ya ini masih terblokir alias belum dikucurkan. Nah, di mana kabarnya nih Menteri PU ini di anggaran tahun 2025 ini akan mendapatkan anggaran sebesar 100 aduh nggak enak ya ngomongin duit ya, 110 triliun rupiah, namun rupanya 81 triliun rupiahnya ini belum bisa dicairkan. Kalau nggak salah masih terblokir, kalau bilangnya sih seperti itu, positive people. Nah, ini kan sejalan dengan rencana pemerintah Indonesia atau di bawah kepemimpinan dari Prabowo Subianto yang menghemat anggaran, menghemat pengeluaran gitu kan ya untuk pemerintahan sekarang ini. Kalau nggak salah sih kemungkinan karena untuk janji kampanye makan bergizi gratis, tapi ya nggak itu juga, pastinya ada penghematan untuk yang lainnya gitu kan. Dan ini pastinya berdampak bagi pembangunan Ibu Kota Nusantara yang saat ini sebenarnya juga masih berjalan. Nah, kalau gue sempat ngebaca sekilas dari capturean percakapan WhatsApp yang disebarkan di Twitter itu entah benar atau enggak gitu kan, bahwa yang salah satu mungkin ya yang menangani IKN gitu kan, dia bilang bahwa proyek yang ongoing itu masih dikerjakan, akan diselesaikan, tapi yang belum dikerjakan sama sekali gitu kan, yang belum ada tahap pembangunannya sama sekali itu akan di stop karena anggarannya juga belum cair gitu ya. Gimana juga kontraktor juga pastinya butuh duit lah ya untuk ngebangun itu semua gitu kan. Aduh. Nah, ini juga pastinya dengan mungkin tidak cairnya anggaran untuk PU ini berdampak bagi IKN, juga mundurnya rencana pemindahan ASN, di mana sebelumnya katanya per Januari 2025 nih ASN ini mulai dipindah ke sana, tapi kata Menteri Pan-RB ini akhirnya ditunda sampai waktu yang tidak bisa ditentukan. Wah, ini bisa panjang ya Kak, sampai waktu yang tidak bisa ditentukan ini. Waduh, nggak tahu kapan gitu kan ya. Wah gitu kan. Gitu positive people. Ya gitulah. Kita langsung aja lihat gitu kan komentar dari warga gitu dari warga net gitu kan di akun Instagramnya CNN Indonesia yang menerbitkan pemberitaan Menteri PU sebut anggaran IKN diblokir Sri Mulyani, uangnya tidak ada gitu ya. Untuk efisiensi anggaran seperti itu. Lalu kita langsung baca komentarnya seperti apa gitu. Ada yang komentar Meikarta wannabe, wow, proyek yang dipaksakan Mulyono. Makan gratis gak penting, IKN gak penting, proyek-proyek di atas beban rakyat, pajak pokoknya. Batalin aja udah, pemerataan itu bukan membangun kota baru di tengah hutan, tapi mengembangkan kota lama menjadi lebih maju di semua bidang. Teringat dulu yang kritik IKN langsung diserbu, ya betul banget. Apakah banyaknya pemangkasan anggaran serta kenaikan pajak dan iuran di berbagai sektor dilakukan demi memenuhi program makan gratis? Menurut sumber detik dan media lain, biaya program makan sehat ini mencapai 1,2 triliun per hari atau sekitar 400 triliun per tahun. Sementara itu total anggaran yang sudah dipotong baru 306 triliun, masih ada selisih sekitar 90 triliun. Dampaknya bisa meluas ke berbagai sektor seperti perlambatan ekonomi dan penurunan pendapatan UMKM. Jika program ini terlalu membebani keuangan negara, sebaiknya tidak dipaksakan. Sebagai alternatif, pemerintah bisa fokus pada pemberantasan korupsi, pengelolaan sumber daya alam dalam negeri yang lebih baik, dan kebijakan lain yang lebih berkelanjutan. Tidak terkejut karena dapat ditebak dari dulu 58 dan Projo pada kemana gitu. Semoga tidak menjadi proyek mangkrak gitu ya. Ya ampun, Bapak jujur banget Pak, nggak takut kena reshuffle. Kalau uangnya nggak ada, namanya bukan diblokir. Waduh. Ya emang duitnya nggak ada ya. Katanya investor asing pada antri masuk dari Elon Musk, Jeff Bezos, Bernard Arnault, sampai Raja Salman. Gimana sih? Mausoleum Mulyono, katanya udah banyak investor. Mulyono nyusahin Mulyani. Candi IKN peninggalan Mulyono. Wakuka kagak kaget sesuai prediksi BMKG. Baguslah stop dan alihkan dananya buat pendidikan dan kesehatan gratis rakyat aja. DPR nggak ada efisiensi juga kah gitu. Mangkrak.
Sebaiknya pembangunan IKN ditunda aja, prioritaskan infrastruktur di Kementerian PU, Bina Marga, Cipta Karya, SDA, dan lain-lain. Emang dari awal nggak ada dana, tapi dipaksa diada-adain gitu. Aduh. Hayo lo, kono di prank Prabowo @Jokowi. Gara-gara Mulyono. Semua karena utang Owi, akhirnya Om Owo pangkas semua anggaran. Waduh, komentarnya ya gitu ya. Aduh, nah ini kan tadi kalau netizen juga pasti mengingatkan gitu kan bahwa dulu kan Jokowi bilang bahwa ada sekitar 472 investor antri masuk gitu ya buat IKN, bahkan 200 sekian gitu udah masuk verifikasi, udah terverifikasi, bahkan IKN ini jadi jualannya Jokowi di Singapura, di Cina, dan lain sebagainya gitu ya saat berkunjung ke beberapa negara. Tapi ya nasibnya seperti ini gitu. Kalau gimana nih menurut Positive People? Kalau anggarannya nggak cair ya bisa megap-megap gitu ya, pembangunannya juga nggak jalan karena nggak ada duitnya. Kuncinya tetap adalah uang agar pembangunan tetap jalan. Dan ini sebenarnya gini, kalau gue sendiri pribadi sebenarnya gue setuju banget dengan adanya pembangunan ibu kota Nusantara gitu ya, misalnya kayak gitu. Tapi menurut gue juga nggak harus dipaksakan gitu kan. Tapi kalau gue sih melihat dulu kemampuan negara kita ini sampai mana gitu. Kalau emang PR atau kebutuhan primer Indonesianya ini masih banyak banget yang harus ditalangi, yang harus di cover gitu kan ya seharusnya untuk ibu kota ya nanti dulu deh gitu, nunggu ekonomi kita ini benar-benar baik, atau paling nggak kita punya dana sisa gitu kan ya gitu. Terus kan tadi sempat dulu kan bilang bahwa ini dana dari investor lah. Ini APBN nggak turun aja bisa kelimpungan gitu, berarti kan dananya dari APBN misalnya kayak gitu. Jadi kayak ya itulah ya, kalau gue yang menerapkan konsep kalau gue belum punya uang, intinya gue nggak akan membeli kebutuhan sekunder gitu kan sebelum kebutuhan primer gue ini tercukupi. Misalnya gue nggak akan kredit kalau emang nggak terdesak banget gitu kan ya. Kalau yang mendesak banget oke lah, tapi kalau misalnya nggak kedesak-desak banget ya ngapain kredit itu kan justru membebani hidup kita sendiri. Nah ini apalagi kalau sekelas negara yang membebani seluruh rakyat Indonesia. Ya gitulah. Nah ini bisa jelas ya. Jadi ini juga pelajaran juga untuk next pemimpin Indonesia ke depannya, untuk merencanakan pembangunan itu tuh harus semata mungkin lihat kondisi kita juga sebenarnya udah patutkah kita melakukan pembangunan yang nggak primer dan lain sebagainya gitu. Kalau menurut Positive People baiknya gimana? Tulis di kolom komentar. Jangan lupa subscribe.